اهدنا الصراط المستقيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul anam. Amma ba'd. Jamaah sekalian yang saya hormati, marilah kita mulai kajian kita pada pagi ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Salah satu sebutan yang sering diberikan kepada bulan Ramadan itu adalah Syahrul Quran, bulan Al-Quran, karena Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Awal diturunkannya Al-Quran pada bulan Ramadan. Oleh karenanya semua kita harus meningkatkan komitmen kepada Al-Quran. Satu di antaranya dari sisi pemahaman. Al-Quran harus kita pahami, karena Al-Quran itu petunjuk. Yang namanya petunjuk harus dipahami. Kalau kita sakit, kita pergi ke dokter. Dokter kasih obat. Di bungkusan obat itu ada tulisannya 3x1. Nah, 3x1 itu harus kita pahami. Nggak cukup hanya dibaca, tapi dipahami. Maksudnya apa ini 3x1? Maksudnya ini harus sesuai dengan maksudnya dokter, jangan menurut hawa nafsu kita. Kalau menurut hawa nafsu kita, saya ini ingin cepat sembuh. Karena ingin cepat sembuh, maka 3x1 itu artinya obat ini diminumnya 3 tablet sekali minum. Kira-kira bagaimana kalau 3 tablet sekali minum? Bisa overdosis. Atau ada orang nggak mau banget minum obat, sampai ada obat itu dimasukkan ke dalam pisang. Pisangnya dimakan, obatnya ngikut. Kenapa nggak dikunyah, ditelan aja sudah. Jadi ada orang nggak mau banget minum obat, sehingga dia hawa nafsunya mengatakan obat ini diminumnya 3 hari sekali. Kapan sembuhnya minum obat 3 hari sekali kan gitu. Kira-kira begitu. Nah, sekarang bagaimana caranya kita memahami Al-Quran? Pendekatannya bagaimana? Dan ini penting agar kita bisa menjadikan momentum Ramadan untuk meningkatkan pemahaman kita kepada Al-Quran. Kalau masalah puasa, fikihnya segala macam saya yakin sudah dibahas ya. Ada setidaknya 6. Ada 6 pendekatan, ada 6 cara untuk memahami Al-Quran. Yang pertama, pahami ayat dengan ayat. Karena apa? Karena disebutkan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatim minal huda wal furqan.
Bulan Ramadan itu adalah bulan yang Allah turunkan Al-Quran sebagai petunjuk, hudal linnas, petunjuk bagi manusia, bahkan penjelasan atas petunjuk itu, sehingga Al-Quran menjelaskan Al-Quran, ayat menjelaskan ayat, wal furqan, dan pembeda antara yang benar dengan yang salah. Nah, karena ayat menjelaskan ayat, maka kita jadi penting memahami ayat dengan ayat. Memahami ayat dengan ayat itu misalnya alladzina yu'minuna bil ghaib zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Kitab itu tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang takwa. Lah, orang takwa itu bagaimana? Orang takwa itu dijelaskan oleh ayat berikutnya dan dijelaskan oleh ayat-ayat lain dalam surat yang lain. Nah, di dalam ayat ini misalnya orang takwa itu alladzina yu'minuna bil ghaib. Dia beriman kepada yang gaib. Wa yuqimunas shalah. Dia mendirikan salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dia menginfakkan hartanya untuk kebaikan. Itu namanya ayat 2 dijelaskan oleh ayat 3. Di dalam ayat lain bagaimana orang takwa ada lagi gitu. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Surat Ali Imran ayat 133. Bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, disediakan untuk orang takwa. Orang takwa itu bagaimana? Dijelaskan oleh ayat 134. Alladzina yunfiquna fis sarra wad darra. Dia menginfakkan hartanya di waktu lapang maupun di waktu sempit. Wal kaziminal ghaiza. Dia menahan amarah. Wal afina anin nas. Dia memaafkan kesalahan orang lain. Nah, itu namanya ayat dipahami dengan ayat. Oleh karenanya sekarang kita bisa mengkaji ayat-ayat dengan maksud yang sama, dengan makna yang sama. Sekarang ini kan sudah ada aplikasi Al-Quran. Kita bisa download di HP aplikasi Al-Quran. Misalnya Al-Quran terjemah, ada terjemahnya. Nah, nanti kita bisa nyari kata. Misalnya ketik aja kata takwa. Nanti muncul itu ayat-ayat yang menyebutkan soal takwa. Misalnya sabar. Nanti muncul surat apa, ayat berapa yang membahas masalah sabar. Dan seterusnya begitu. Saya lagi menulis buku. Rencananya mau dikasih judul khutbah Hai orang beriman. Itu membahas ayat-ayat ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman. Banyak itu ayat-ayat hai orang beriman belum dibahas. Kalau di dalam khutbah belum dibahas. Paling yang dibahas ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Hai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Ayat-ayat lain ya ayyuhalladzina amanu belum dibahas. Itu contoh. Jadi ayat dipahami dengan ayat. Yang kedua, ayat dipahami dengan hadis. Makanya kita harus membaca hadis untuk memahami suatu ayat.
apalagi untuk hal-hal yang sifatnya teknis pelaksanaan. Misalnya di dalam Quran itu cuma ada aqimis shalah, dirikan salat, alladzina yuqimunas shalah, yang mendirikan salat. Nah, bagaimana tata caranya, bagaimana kaifiatnya, itu tidak ada di dalam Al-Quran. Tata cara salat jangan cari di Al-Quran. Untuk memahami maksud suatu ayat yang memerintahkan kita sholat, bagaimana caranya melaksanakan sholat, itu adanya di dalam hadis. Makanya kita harus baca hadis. Misalnya Nabi mengatakan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Siapa di antara kita yang pernah melihat Nabi sholat? Nggak ada. Jangankan ngelihat Nabi sholat, ngelihat Nabinya aja nggak pernah. Yang melihat Nabi sholat siapa? Sahabat. Disebut sahabat kalau memenuhi 3 kriteria. Sahabat itu kriterianya ada 3. Pertama, dia hidup masa Nabi. Hidup masa Nabi. Kalau di negara kita itu ada istilah angkatan 45. Ada nggak nih angkatan 45? Mungkin angkatan 66 ada. Nah, hidupnya masa Nabi, dia ngalami hidup bersama Nabi. Meskipun waktu Nabi hidup dia masih kecil, itu masuk kategori sahabat. Makanya ada sahabat-sahabat yang kecil. Yang kedua, dia berjumpa dengan Nabi. Ada orang hidup sezaman dengan Nabi, semasa dengan Nabi, tapi enggak berjumpa dengan Nabi. Nah, yang ketiga adalah ini yang paling pokok, yaitu dia beriman kepada Nabi. Sebab sekalipun dia hidup masa Nabi, berjumpa dengan Nabi, kalau enggak dia beriman kepada Nabi, ya enggak disebut sahabat. Pernah enggak ada ustadz mengatakan waktu itu sahabat Abu Jahal berkata? Ada enggak Abu Jahal dibilang sahabat? Enggak ada. Karena Abu Jahal memang hidup masa Nabi, berjumpa dengan Nabi, tapi dia tidak beriman kepada Nabi. Ya, misalnya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abdurrahman bin Auf, Abu Hurairah dan sebagainya, itu adalah sahabat. Saya baru saja menerbitkan buku Belajar kepada para sahabat Nabi. Belajar kepada para sahabat Nabi itu isinya cerita-cerita, kisah-kisah tentang Nabi. Baru 2 jilid saya terbitkan. 1 jilid isinya 50 sahabat. 1 sahabat ditulis 3-4 halaman. 4 halaman rata-rata, 3,5 halaman gitu. Sehingga 50 sahabat ini diceritakan dalam 200 halaman. 1 jilid 50 sahabat. Jadi 1 jilid 200 halaman. Baru 2 jilid. Sehingga di situ sudah bisa mengenal secara umum 100 orang sahabat. Padahal sahabat itu banyak, ribuan, puluhan ribu. Nah, sahabat inilah yang melihat Nabi sholat.
Sesudah mereka melihat Nabi sholat, mereka bercerita, Nabi sholatnya begini, begini, begini. Nah, maka kita pahami teknis pelaksanaan sholat itu dari ceritanya para sahabat ketika melihat Nabi sholat. Ini semua tertuang di dalam hadis. Itu yang kedua, pahami ayat dengan hadis. Yang ketiga, pahami ayat dengan qaulus sahabah, ucapan sahabat, penafsiran para sahabat. Jadi sahabat itu menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Misalnya ada surat Al-A'raf, surat 7 ayat yang ke-17. Summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Ini sebenarnya ayat pernyataan syaitan di hadapan Allah, lalu Allah menceritakannya di dalam Al-Quran. Ya Allah, akan aku datangi mereka, manusia. Syaitan bilang, ya Allah, akan aku datangi manusia, dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Dan engkau tidak mendapati kebanyakan mereka itu orang yang bersyukur. Jadi syaitan kalau menggoda orang itu targetnya supaya orang tidak bersyukur. Itu target minimal. Lah kalau begitu mesti dipahami ini. Maksudnya syaitan goda dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri itu apa? Nah, sahabat Abdullah bin Abbas atau lebih dikenal dengan Ibnu Abbas. Soalnya di zaman Nabi itu banyak nama Abdullah. Kalau orang namanya sama, Abdullah, 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 itu membedakannya bagaimana? Membedakannya kalau memanggil itu dihubungkan dengan nama bapaknya. Abdullah bin Abbas menjadi Ibnu Abbas. Abdullah bin Umar menjadi Ibnu Umar. Abdullah bin Mas'ud menjadi Ibnu Mas'ud. Nah, gitu. Kalau di kampung kita orangnya sama, namanya sama. Ngebedainnya bagaimana tuh kalau manggil? Membedakannya bagaimana? Abdullah yang satu orangnya tinggi, dipanggillah Abdullah Jangkung. Abdullah yang satu warna kulitnya hitam, agak gelap, dipanggillah Abdullah Hitam. Abdullah yang satu kalau ngomong cadel, bahasa Betawinya pelok, dipanggillah Abdullah Pelok. Jangan, itu sebutan-sebutan yang tidak bagus, panggilan-panggilan yang tidak bagus. Abdullah yang satu orangnya pendek, orang pendek sering disebut kate, dipanggillah Abdullah Kate. Jangan. Nah, maka yang bagus dihubungkan dengan nama bapaknya. Abdullah bin Abbas jadi Ibnu Abbas, Abdullah bin Umar jadi Ibnu Umar. Nah, begitu. Nah, Abdullah bin Abbas ini seorang sahabat yang ahli tafsir, diakui oleh Nabi, memang dia didoakan oleh Nabi. Kata Ibnu Abbas,
syaitan goda dari depan, itu syaitan tanamkan keraguan akan adanya kehidupan akhirat. Syaitan goda dari belakang, ditanamkan oleh syaitan orang menjadi terlalu cinta pada dunia. Digoda dari kanan, itu maksudnya syaitan menggoda manusia supaya manusia mengabaikan syariat, mengabaikan hukum. Syaitan goda dari sebelah kiri supaya manusia menjadi orang-orang yang lebih memilih dosa daripada pahala. Ada bohong, ada jujur. Orang milih yang mana? Milih dosa, dia pilih bohong. Nah, begitu. Ini contoh ya. Ini namanya ayat dipahami dengan ayat. Ayat dipahami dengan hadis, ayat dipahami dengan ucapan sahabat. Maka para ulama tafsir itu biasanya mengutip pendapat-pendapat sahabat dalam memahami suatu ayat. Yang keempat, pahami ayat dengan asbabun nuzul. Asbabun nuzul itu sebab-sebab turunnya ayat. Sebab-sebab turunnya ayat. Tidak semua ayat turun ada sebabnya, tapi banyak ayat turun dengan sebab. Sebabnya itu kalau dikelompokkan ada dua. Kalau dikelompokkan ada dua. Pertama, respon Allah terhadap suatu peristiwa. Jadi ada kejadian itu direspon oleh Allah dengan turunnya ayat. Contoh, dulu ada orang Yahudi. Orang Yahudi itu masuk Islam. Tapi ada Yahudi yang belum masuk Islam. Yahudi yang belum masuk Islam ini sebenarnya tahu kalau dia harusnya masuk Islam. Karena informasi dari Alkitab memang begitu. Dia mestinya masuk Islam. Tapi dia gengsi. Orang Yahudi itu gengsi mau masuk Islam. Karena dia merasa sebagai umat yang lebih baik. Kemudian dia punya mau yang jadi nabi sesudah Nabi Isa itu dari kalangan mereka, dari tokoh-tokoh mereka. Ternyata Muhammad yang jadi nabi, dia nggak terima tuh. Tapi ya orang udah masuk Islam biar aja. Malah dia ngasih pesan kepada yang sudah masuk Islam, dia berpesan. Keluarganya, temennya yang udah masuk Islam, dia kasih pesan yang bagus. Kamu ini kan sudah masuk Islam. Iya, tetaplah kamu di dalam Islam. Ikutilah Muhammad karena Muhammad itu benar. Bagus nggak tuh omongan? Nah, itu bagus. Ya mestinya dia masuk Islam dong kalau udah bisa ngomong begitu. Kenapa dia nggak masuk Islam? Makanya ini aneh. Karena ini aneh, Allah merespon kejadian ini dengan diturunkannya surat Al-Baqarah ayat 44. Atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatslunal kitab afala ta'qilun. Mengapa kamu suruh orang melakukan kebaikan? Mengapa kamu suruh orang tetap dalam Islam, ikuti Muhammad, padahal kamu sendiri enggak?
Itu namanya kamu lupa pada dirimu sendiri. Kamu lupa pada dirimu sendiri. Padahal kamu baca itu Alkitab. Kamu udah ngerti Alkitab memang begitu mengajarkannya. Afala ta'qilun, apa kamu tidak berakal? Itu namanya asbabun nuzul, sebab turunnya ayat. Respon Allah terhadap suatu peristiwa. Ada lagi ayat itu turun karena ada pertanyaan. Ada pertanyaan dari sahabat atau dari siapa saja kepada Nabi. Enggak semua persoalan harus dijawab oleh Nabi atau boleh dijawab oleh Nabi. Maka Nabi menunggu jawabannya dengan turunnya ayat. Begitu. Misalnya dulu orang puasa malam juga tidak boleh melakukan hubungan suami istri. Jadi bukan cuma siang nggak boleh hubungan suami istri, malam juga nggak boleh. Lalu Umar bin Khattab lupa kalau itu nggak boleh, sehingga dia melakukan hubungan dengan istrinya. Sesudah melakukan hubungan dengan istrinya baru dia menyadari kalau ini sebenarnya nggak boleh. Lalu ya Umar terus saja puasa. Keesokan harinya Umar puasa. Tapi siangnya dia nanya kepada Nabi. Dia bertemu dengan Nabi. Dia temui Nabi lalu bertanya, "Ya Rasul, celaka saya." "Celaka kenapa?" "Saya semalam berhubungan sama istri saya." "Wah, kalau begitu kamu bayar kafarat." Bukan. "Semalam saya hubungan dengan istri saya. Bagaimana ini puasa saya?" Gitu. Maka Allah turunkan ayat 187. "Uhilla lakum lailatas siyamir rafatsu ila nisaikum." Dihalalkan pada malam hari kamu melakukan hubungan dengan istri. Mereka pakaian bagi kamu, kamu pakaian bagi mereka. Allah tahu kamu nggak mampu menahan nafsumu. Allah maafkan. Gitu. Jadi ini turun ayat karena adanya pertanyaan dari Umar bin Khattab. Maka sejak itu boleh hubungan suami istri pada malam hari. Itu contohnya, Pak. Ayat ini masih ada terusannya. Kenapa? Karena ada kejadian seorang sahabat namanya Qais. Dulu memang nggak boleh sahur, dulu nggak ada sahur. Puasa dulu di awal-awal itu nggak ada sahur karena masih mengikuti syariat umat terdahulu. Kata Nabi, "Faslu ma baina siyamina wa siyami ahlil kitab aklatas sahar." Bedanya puasa kita dengan puasanya ahli kitab itu adalah makan sahur. Jadi dulu tuh kalau udah tidur, meskipun tidurnya habis maghrib, habis isya, itu udah mulai puasa. Bangunnya sudah puasa. Nah, ada kejadian namanya Qais ini. Qais itu kerja pada siang hari, kerja berat. Datanglah waktu maghrib yang disebut takjil. Berbuka puasa, takjil. Ya, biasanya kan takjil cukup minum segelas, makan 3 butir kurma. Udah, sholat maghrib gitu. Kalau kita kan serba 3, Pak. 3 kurma, 3 lontong, 3 bakwan, 3 kue, 3 gelas. Bahkan ada juga orang 3 batang. 3 batang. Buka puasa di masjid menyelesaikan 3 batang. Yang buka puasa di rumah aja udah datang mau sholat maghrib,
Ini yang di masjid masih belum selesai. Nah, jadi buka puasa di masjid, buka bersama, itu maksudnya biar supaya sholat maghribnya cepat dilaksanakan. Yang di rumah udah datang, yang di masjid malah masih makan. Soalnya makanannya banyak. Kalau di masjid makanannya banyak, kalau di rumahnya nggak banyak. Baik. Nah, lalu Qais mau makan besar, maksudnya makan nasi lah kalau kayak kita. Cuma istrinya belum siap menghidangkan. Tunggu dulu bang. Akhirnya apa? Dia rebah. Memang dia capek, rebah. Pules. Lagi rebah pules, ya namanya orang capek ngantuk, jangankan rebah, lagi duduk kayak begini juga bisa pules. Begitu Pak. Lagi duduk begini juga bisa pules, apalagi rebah. Ngomong-ngomong, kalau lagi khutbah berlangsung banyak yang pules nggak? Kalau khutbah Jumat, ya. Padahal kalau kita sholat Jumat itu harus segar bugar, dengerin khutbah. Makanya itu kita disunnahkan mandi seperti mandi junub. Itu kan segar jadinya kan, diguyur air, segar. Terus apalagi menggunakan pakaian yang terbaik. Jangan baju udah 2 hari masih dipakai buat sholat Jumat. Gunakan pakaian terbaik. Apalagi pakai parfum, minyak wangi. Pakai minyak wangi. Seger jadinya kan. Aroma masjidnya juga wangi. Itu tambah seger lagi. Baik. Nah, Qais tertidur. Nah, kalau udah tidur udah mulai puasa. Karena bangunnya udah puasa, nggak ada sahur lagi. Istrinya udah siap tuh dengan hidangan makanannya. Dipanggil suaminya, bang, ayo makan. Nah, kok nggak ada respon? Kencengin lagi suaranya, bang, makan sini. Kok nggak ada respon gitu? Akhirnya apa? Dia datangi suaminya itu yang lagi rebah itu. Rupanya pules. Apa kata istrinya? Celaka engkau. Maksudnya celaka engkau, waduh berabe dan urusan. Ini kalau begini udah mulai puasa. Ya udah, memang begitu dulu aturannya. Maka besoknya dia kerja lagi, padahal dari semalam belum makan. Waktu lagi kerja jatuh pingsan. Dilaporkan kepada Nabi, maka Allah turunkan lanjutan dari ayat ini, wa kulu washrabu, makan dan minumlah kamu di malam hari itu, hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswadi minal fajr, sampai jelas mana benang putih mana benang hitam, yaitu fajar. Kalau dulu emang orang patokannya pakai benang, padahal maksudnya bukan begitu kata Nabi. Maksudnya adalah fajar, subuh. Baik. Yang kelima, pahami ayat dengan makna kata. Pahami ayat dengan makna kata, kosakata. Apalagi kata-kata yang sudah jadi bahasa kita, bahasa Indonesia. Apa maksudnya kata itu? Misalnya tadi, alladzina yu'minuna bil ghaib, yang beriman kepada yang gaib. Nggak ada terjemahnya tuh gaib. Udah jadi bahasa kita. Gaib. Nah, maka kata gaib ini dipahami. Gaib itu ada tapi tidak nampak di mata kita.
Itulah sederhananya memahami kata gaib. Ada tapi tidak nampak di mata kepala kita. Surga ada apa enggak? Surga ada. Nampak di mata kita? Tidak. Nabi cuma menceritakan begini surga, begini neraka, tapi nggak ada gambarannya. Itu gaib. Ada tapi tidak nampak. Malaikat ada tapi tidak nampak. Nah, gitu. Alam kubur ada tapi tidak nampak. Itu namanya gaib. Kalau di madrasah atau di pesantren itu guru ustadz itu mengabsen murid-muridnya, santrinya. Ahmad hadir. Nah, ada tuh si Ahmad jawab hadir. Abdullah hadir. Nah, ada tuh Abdullah. Ridwan nggak jawab dia, kata temennya gaib. Nah, gitu. Kata temennya gaib. Ridwannya nggak masuk, tapi ada Ridwan, mungkin di kamar, mungkin di rumah sakit gitu. Ini menarik mengkaji kata-kata itu, makna-makna kata, sehingga ulama juga menulis tentang makna-makna kata itu. Ada ensiklopedia Al-Quran misalnya. Bahasa kata itu ada filosofinya, ada maknanya, sehingga belum tentu juga orang yang bisa bahasa Indonesia itu mengerti filosofi sebuah kata. Misalnya kita mendengar ada istilah tangan kanan. Tangan kanan tuh mana? Ini tangan kanan. Tapi kalau disebut misalnya Jokowi adalah tangan kanannya Megawati, itu maksudnya bagaimana tuh? Itu istilah begitu ya. Oh, dia ini tangan kanannya. Kok orang tangan kanan? Itu bahasa. Banyak sekali istilah-istilah. Sehingga suatu kata nggak semuanya bisa diterjemahkan. Kata-kata dalam Quran itu nggak semuanya bisa diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kenapa? Nggak ada padanan katanya. Misalnya wala tubazzir tabziran, innal mubazzirina kanu ikhwanas syayatin. Itu kan terjemahannya, jangan kamu hambur-hamburkan hartamu secara boros, sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara syaitan. Kan begitu terjemahnya. Tapi oleh ulama dikatakan kata tabzir diterjemahkan dengan kata boros itu tidak cocok. Cuma nggak ada istilah lain untuk penerjemahannya itu. Maka perlu pengertian, perlu definisi, perlu makna. Oh, tabzir itu adalah menggunakan, mengeluarkan harta untuk sesuatu yang tidak benar, untuk sesuatu yang tidak baik. Meskipun sedikit, apalagi banyak, kalau untuk yang tidak baik itu namanya tabzir, itu namanya boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu saudara syaitan. Nah, gitu. Itu namanya makna kata. Nah, ini harus kita pelajari itu. Inisiatif sendiri belajar itu. Yang terakhir, pahami ayat dengan tafsir yang ditulis oleh para ulama. Semua itu tadi itu ada di dalam tafsir. Jadi kalau mau terima jadi, ya sudah. Terima jadi, baca aja kalau gitu tafsir. Banyak tafsir, baik yang ditulis oleh
ulama-ulama terdahulu dalam bahasa Arab sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia maupun ditulis oleh ulama-ulama sekarang termasuk dalam bahasa Indonesia. Misalnya Buya Hamka menulis tafsir yaitu Al-Azhar. Menarik untuk kita baca, kita pelajari. Tafsir. Maka kalau nanti di bulan Ramadan ada program namanya tadarus, kita ini kalau disebut tadarus persepsinya apa? Baca sampai hatam. Apalagi ada juga di masjid yang disebut tadarus, satu orang baca Quran, pegang mic, suaranya kemana-mana sampai jam 12 malam. Ya, menurut saya tadarus itu bikin kelompok-kelompok. Misalnya satu kelompok 10 orang. Satu kelompok 10 orang, satu kelompok 10 orang. Ada berapa kelompok? Ada 5 kelompok. Berarti pesertanya 50 orang. Ayo Pak, baca satu halaman. Satu halaman, satu halaman, satu halaman. Satu kelompok 10 halaman. 10 halaman setengah juz. Nah, sesudah itu ada kilasan tafsir. Kilasan tafsir dari 10 halaman itu apa yang pokok. Itu misalnya. Jadi perlu mengkaji tafsir. Silahkan ada yang mau bertanya, mau menanggapi. Udah pengen sarapan. Kalau tidak ada, saya simpulkan semua kita harus meningkatkan pemahaman kepada Al-Quran. Itu tadi cara-caranya untuk memahami Al-Quran. Dan bulan Ramadan ini harus kita jadikan momentum yang terbaik untuk meningkatkan pemahaman kita kepada Al-Quran. Dari sisi mana silahkan. Misalnya pakai cara yang gampang dulu. Nah, cara yang gampang itu apa? Baca terjemahnya. Baca terjemah Al-Quran. Mana-mana yang kita tidak pahami itu nanti baca tafsir. Nah, gitu. Soalnya suatu kalimat dalam terjemahan kita ngerti, tapi kita nggak ngerti maksudnya. Kalimatnya kita ngerti. Misalnya ada surat At-Tahrim ayat 1. Hai Nabi, ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardata azwajik wallahu ghafurur rahim. Terjemahnya, hai Nabi, mengapa kamu haramkan apa yang sudah aku halalkan hanya karena engkau mengharap ridho dari istrimu. Ngerti nggak maksudnya tuh? Ngerti nggak tuh kalimat? Ngerti, kalimat itu ngerti. Nabi dilarang mengharamkan apa yang sudah Allah halalkan. Cuma maksudnya apa? Nah, gitu. Apa yang Nabi haramkan padahal Allah halalkan? Nah, itu kan ada tafsirnya, ada asbabun nuzulnya gitu. Jadi yang kita tidak langsung pahami itu kita tandai dulu untuk kita baca, untuk kita teliti lagi. Begitu Pak. Baik. Insya Allah nanti kita sambung lagi pada kesempatan berikutnya. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.